Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amalia Agita, mahasiswi Administrasi Bisnis semester 4 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hari ini kita akan membahas tentang analisis indeks atau analisis tren. Nah, langsung aja kita mulai. Analisis indeks atau tren itu merupakan salah satu metode analisis horizontal terhadap laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah naik, turun, atau tetap. Nah, jadi dalam analisis keuangan itu ada beberapa metode atau analisis. Yang pertama ada horizontal, lalu ada vertikal. Nah, hari ini kita akan membahas analisis horizontal, salah satunya adalah analisis indeks atau tren. Dalam metode analisis indeks atau tren ini, teknik yang digunakan adalah membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Setelah dibandingkan akan terlihat sebuah kecenderungan dalam kondisi perusahaan, atau yang dalam konteks ini kita sebut dengan tren. Nah, dengan melihat data historis tren ini, kita dapat memprediksikan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Analisis indeks mengubah semua angka dalam laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100% atau dalam bisa kita sebut dengan persentase, menganalisis perubahan tiap pos dalam laporan keuangan untuk beberapa periode. Angka indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda. Angka indeks memiliki satuan yaitu persentase, namun dalam prakteknya jarang atau hampir tidak pernah disertakan persentase tersebut. Dalam pemilihan tahun dasar, tidak selalu berpatokan dengan tahun awal, tapi tahun yang dianggap paling normal. Konteks normal di sini yaitu kondisi keuangan nasional yang normal di antara tahun-tahun yang lainnya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika tahun awal deretan periode laporan keuangan dijadikan sebagai patokan tahun dasar, asal dengan catatan tahun itu cukup representatif. Misalnya jika kita ingin menganalisis pada tahun 2010, 2011, 2012, maka tahun dasarnya itu tahun 2010 asal cukup representatif. Dan tahun 2010 itu ditambahkan angka 100%. Di atas ini merupakan tujuan dari analisis indeks. Bisa disimpulkan bahwa tujuan analisis indeks itu adalah untuk melihat atau mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan baik dalam periode tertentu, baik kecenderungan itu naik, turun, ataupun tetap. Ini adalah rumus analisis indeks atau tren. Rumusnya yaitu angka laporan keuangan X dikali 100% dibagi dengan angka dasar. Ini merupakan contoh kasus laba rugi dari PT Dana Jaya periode 2012 sampai dengan 2015 pada pos penjualan. Nah, rumusnya telah kita ketahui, jadi misalnya kita ingin menghitung penjualan tahun 2013, maka indeks X-nya itu adalah indeks penjualan tahun 2013. Angka laporan keuangannya kita masukkan tahun 2013 yaitu sebesar 10.000 dibagi dengan tahun dasarnya itu tahun 2012, kita masukkan 14.000 dikali 100. Nah, hasilnya kita bulatkan menjadi 71%. Selanjutnya kita mencari indeks penjualan di tahun 2014. Sama, kita masukkan angka laporan keuangannya di tahun 2014 itu 8.000 dibagi dengan tahun dasar 2012 yaitu 14.000 dikali dengan 100%, kita bulatkan hasilnya merupakan 57%. Nah, jika bisa kita lihat, kita masukkan ke dalam tabel analisis, maka tahun 2013 ke tahun 2014 perusahaan PT Dana Jaya ini mengalami penurunan. Ini merupakan contoh lain. Kalau yang tadi menggunakan laba rugi, yang ini menggunakan neraca perbandingan. Bisa kita lihat di pos-posnya dari mulai dari aktiva, hutang, dan lain-lain. Dan ini merupakan tabel analisis indeks dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Nah, dengan menggunakan metode analisis indeks ini, perusahaan dapat merencanakan atau menggunakan strategi yang benar atau yang baik agar dapat meningkatkan pendapatan atau omsetnya dan tidak mengalami penurunan. Nah, kesimpulannya, analisis indeks ini adalah salah satu metode analisis keuangan dengan teknik membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode yang bertujuan untuk melihat kecenderungan keadaan keuangan perusahaan, baik yang naik, turun, ataupun tetap.